adalah sarana untuk mencari pertolongan. Tetapi seringkali salah gunakan. Tidak sedikit orang Kristen nanti waktu susah baru berdoa. Waktu semuanya aman, semuanya baik, semuanya lancar, semua cukup, tak perlu berdoa. Karena tanpa berdoa pun itu sudah ada. Ngapain saya berdoa lagi? Tapi saya percaya jemaat GKSD tidak demikian. Amin. Tidak ada yang ngaku maksud saya. Seringkali terjadi. Coba kita perhatikan seperti itu aja. Kalau udah pesta orang mati, mana boleh lagi? Ya ada ibadah. Ya. Tapi lebih kepada sering lebih. Maka doa menjadi sarana komunikasi mereka dengan Tuhan. Ini menunjukkan ketergantungan kepada Tuhan di dalam menghadapi ancaman. Kita ingat pada waktu Esther dia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan supaya umat Tuhan dibebaskan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersatu di dalam doa saat menghadapi tantangan hidup ini. Dalam keluarga, betapa indahnya suami, istri, anak-anak berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Sebagai orang muda, kalau menghadapi setiap tantangan, berdoalah kepada Tuhan, karena doa adalah sarana untuk mencari pertolongan. Ya, memang kita berdoa, tetapi tanpa kita sadari bahwa ada juga salah berdoa. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 4, coba kita perhatikan ya. Ada salah berdoa. Ya. Di sana Yakobus mengatakan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi salah berdoa. Yakobus pasal 4 saya akan baca. Yakobus 4 ayat yang kedua dan ketiga. Di sana dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Selanjutnya, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi salah berdoa. Maka ketika kita berdoa, kita berelasi dengan Tuhan, kita menyampaikan pergumulan kita, bukan hanya kemauan kita untuk kita habiskan menurut hawa nafsu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, ternyata ada salah berdoa ya. Karena hanya untuk diri sendiri, memuaskan diri sendiri, kemauan sendiri, egoisme sendiri. Hanya karena kawannya tidak didengar, lalu dia marah, dia iri hati, dia bertengkar dan sebagainya. Tapi doa sarana untuk kita berelasi dengan Tuhan. Betapa penting Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tantangan, pelihara doa. Ada doa pribadi, tapi ada juga doa bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa doa orang benar. Ayat 7 dan 8. Kita perhatikan di Alkitab kita. Ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan, katanya, bangunlah sekarang. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Luar biasa. Kuasa doa orang benar. Jadi doa Bapak Ibu, jangan kita pikir semua doa yang disampaikan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Memang ada doa tunggu nanti, ya sabar. Tetapi kuasa doa atau doa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan adalah doa yang disampaikan oleh orang benar. Pertanyaannya, kita kan tidak ada yang benar, tapi kita dibenarkan karena kemurahan Allah melalui kuasanya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita ditebus dengan darahnya. Maka orang yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Dia. Jadi doa orang benar itu memiliki kuasa.
berpuasa tetapi berkelah. Doa seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal 5 ayat 24 sana dikatakan, jikalau engkau memberikan persembahan tetapi teringat pada sesuatu terhadap saudara, tanggalkan persembahan, lalu pergi berdamai dengan orang itu, baru memberi persembahan. Maka Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, kita mohon Tuhan sucikan, kuduskan hati kita. Karena doa yang sampai kepada Bapa adalah doa yang dinaikkan oleh orang yang telah dibenarkan. Bagaimana kita berdoa tapi terus di dalam dosa, di dalam kebencian, di dalam kehidupan yang penuh dengan dendam? Dia berdoa, tapi yang pertanyaannya, apakah doa seperti itu naik kepada Bapa di surga? No. Perhatikan di sini orang-orang percaya jemaat Anjing. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan ketika mereka berdoa, kita lihat di sini bagaimana malaikat berdiri dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan dia, katanya, bangunlah sekarang, maka gugurlah rantai. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa doa yang tulus, doa yang dinaikkan oleh orang beriman sangat besar luas. Doa yang lahir dari iman yang menghasilkan kuasa Allah nyata di dalam kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal ini perlu kita pahami. Jika kita berdoa, jangan sampai apalagi mendoakan untuk orang ya, mampus tahu. Itu doa tahu betul kan? Ya, kan? Jadi kita mohon Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga ketika kita berdoa, doa itu sampai kepada Allah. Karena dosa itu menghambat. Dalam Yesaya 59, seorang hamba berkata begini, kalau dosa tidak diselesaikan kita berdoa, doa kita sampai di plafon dan tembus kepada Bapa di surga. Tapi doa mereka, ketika mereka mendengar Petrus, mereka berdoa, maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyatakan kuasa. Maka di dalam ayat itu kalimat terakhir, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Hal ini mustahil, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu. Mari kita naikkan doa kita dengan hati yang tulus, dengan iman yang murni, iman yang benar, maka doa kita itu akan sampai kepada Allah. Ya, jangan kita juga berpikir ketika kita berdoa langsung Tuhan jawab. Ada yang tunggu dan nanti. Tetapi pada prinsip bahwa jika kita berdoa dan doa kita sampai kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup orang percaya. Sebagaimana Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa, Bapa, kamu boleh jangan ini lalu berdoa, tetapi bukan kehendak, biarlah kehendak yang terjadi. Tidak memaksa. Kenapa? Yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik di dalam kehidupan. Karena itu setia berdoa, naikkan doa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan penuh kejujuran, maka Tuhan akan bekerja menyatakan kuasa dan mujizat. Betapa penting jemaat berdoa, doakan nama Tuhannya, ya, supaya Tuhan berkati. Jangan hanya di malam raya dan berdekat. Jeleknya aja dilihat. Ada jemaat seperti itu. Ya, pokoknya dikritik kamu bisa. Jeleknya aja dilihat. Tapi tidak pernah mendoakan. Ya, nggak usah bertanya jemaat sih. Tiap hari doakan pendetanya supaya Tuhan berkati, biar persiapannya mantap, khotbahnya bagus. Jangan begitu. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam persiapan
menyampaikan berita